Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekadar soal siapa yang paling hebat, tetapi tentang bagaimana seorang pemain menunjukkan dirinya di atas dan di luar lapangan. Di satu sisi, ada pemain yang menampilkan ambisi secara terang-terangan, penuh dominasi, dan ingin selalu menjadi pusat. Nama Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan semata karena gol atau rekor, melainkan karena keputusan penalti yang memicu perdebatan panas. Dalam pertandingan tersebut, muncul momen kontroversial saat wasit menunjuk titik putih. Banyak pihak menilai bahwa kejadian itu tidak layak berujung penalti, karena indikasi handball terjadi dalam situasi yang diperdebatkan, bahkan disebut-sebut dalam kondisi bola mati. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Penalti tetap disahkan. Ronaldo pun maju sebagai eksekutor dan mencetak gol. Disinilah kontroversi semakin memanas. Sebagian pengamat menilai ini sebagai bentuk ambisi luar biasa seorang striker, sosok yang selalu lapar gol dan tidak pernah menolak peluang sekecil apapun. Dalam dunia sepak bola, mentalitas seperti ini memang kerap dimiliki para predator di kotak penalti. Mereka hidup untuk mencetak gol tanpa banyak kompromi. Namun di sisi lain, kritik juga bermunculan. Ada yang menganggap momen ini mencerminkan bagaimana keputusan wasit dan situasi pertandingan bisa menguntungkan pemain tertentu, sehingga menimbulkan tanda tanya besar soal keadilan. Perbandingan pun tak terhindarkan dengan Lionel Messi. Messi dikenal beberapa kali memberikan penalti kepada rekan setimnya dalam situasi tertentu, sebuah gestur yang sering dipuji sebagai bentuk kebersamaan tim. Sementara Ronaldo, di sisi lain, dikenal sebagai sosok yang hampir selalu mengambil tanggung jawab itu sendiri. Dua pendekatan berbeda, dua mentalitas berbeda, dan tentu saja dua gaya kepemimpinan yang terus dibandingkan oleh para penggemar sepak bola dunia. Namun, satu hal yang pasti, kontroversi ini kembali menegaskan bahwa setiap langkah Cristiano Ronaldo akan selalu berada di bawah sorotan. Entah itu pujian atau kritik, ia tetap menjadi pusat perhatian dan selalu berhasil memancing perdebatan besar di dunia sepak bola. Sorotan tajam kini tak hanya mengarah pada Cristiano Ronaldo, tetapi juga kepada Kylian Mbappe. Dalam sebuah momen yang terekam kamera, terlihat Mbappe hendak masuk ke lapangan. Namun yang menjadi perhatian publik bukan sekadar pergantian pemain itu, melainkan sikapnya. Ia tampak meminta ban kapten dari rekannya, sebuah gestur yang oleh sebagian orang dinilai terlalu memerintah, bahkan terkesan menunjukkan dominasi yang kuat di atas lapangan. Bagi sebagian pengamat, tindakan tersebut dianggap sebagai cerminan ambisi dan rasa percaya diri yang tinggi. Seorang pemain besar memang seringkali memiliki aura kepemimpinan yang kuat dan tidak ragu mengambil peran penting di tim. Namun, di sisi lain, kritik pun bermunculan. Ada yang menilai sikap tersebut terlihat kurang elegan, seolah menunjukkan kekuasaan yang terlalu dipaksakan, bukan kepemimpinan yang tumbuh secara alami. Perbandingan pun kembali mengarah pada Lionel Messi. Messi dikenal dengan gaya yang sangat berbeda. Ia sering dipandang sebagai sosok yang tenang, rendah hati, dan tidak banyak menuntut simbol kepemimpinan. Bahkan dalam beberapa momen, Messi pun pernah terlihat tidak terlalu mempermasalahkan ban kapten dan lebih memilih fokus pada permainan serta kontribusinya di lapangan. Disinilah perbedaan karakter itu terasa begitu kontras. Mbappe dengan aura dominasi dan kepercayaan diri tinggi, Messi dengan ketenangan dan kepemimpinan yang bersifat lebih alami, Ronaldo dengan ambisi besar dan mentalitas kompetitif tanpa kompromi. Tiga pemain besar, tiga pendekatan berbeda. Namun pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal sikap di luar permainan, melainkan juga tentang apa yang ditunjukkan di atas lapangan. Dan perdebatan seperti ini akan selalu ada karena setiap pemain besar membawa karakter uniknya masing-masing. Yang jelas, baik Kylian Mbappe,
Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi akan terus menjadi pusat perhatian dunia, bukan hanya karena kemampuan mereka, tetapi juga karena sikap dan kepribadian yang selalu mengundang perdebatan. Toni Kroos. Dalam sepak bola modern, kita melihat banyak pemain hebat dengan ego besar. Itu hal yang wajar. Tapi Messi berbeda. Ia tidak butuh menunjukkan kekuasaan untuk diakui sebagai yang terbaik. Kerendahan hatinya justru membuatnya semakin besar. Ia membiarkan permainannya yang berbicara. Itu sesuatu yang sangat langka. Luka Modric. Saya sudah menghadapi banyak pemain luar biasa, tapi Messi punya sesuatu yang tidak dimiliki semua orang, ketenangan dan kerendahan hati. Bahkan saat berada di puncak dunia, ia tetap sederhana. Ia tidak memaksakan peran, tidak mencari simbol, tapi tetap dihormati semua orang. Itulah pemimpin sejati. Kroos dan Modric sama-sama melihat bahwa di era sekarang, ada pemain yang menunjukkan kepemimpinan lewat dominasi dan ekspresi kekuasaan di lapangan. Namun di sisi lain, Lionel Messi justru menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus terlihat keras atau memaksa. Ia memimpin dengan keteladanan, konsistensi permainan, sikap rendah hati, dan rasa hormat terhadap rekan setim. Bagi mereka, inilah yang membuat Messi berbeda. Bukan hanya karena skillnya, tapi juga karena cara ia membawa dirinya sebagai pemain terbesar tanpa harus terlihat ingin menjadi yang paling berkuasa. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekadar soal siapa yang paling hebat, tetapi tentang bagaimana seorang pemain menunjukkan dirinya di atas dan di luar lapangan. Di satu sisi, ada pemain yang menampilkan ambisi secara terang-terangan, penuh dominasi, dan ingin selalu menjadi pusat permainan. Di sisi lain, ada sosok seperti Lionel Messi yang memilih jalan berbeda, tenang, rendah hati, namun tetap mematikan. Seperti yang disampaikan oleh Toni Kroos dan Luka Modric, kebesaran sejati tidak selalu harus ditunjukkan dengan kata-kata atau sikap dominan, tetapi justru terlihat dari konsistensi, sikap, dan cara memperlakukan tim. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing.